Nah, nah lu masuk ke sini aja dulu, ambil materi mana? Masa? Itu depan aktif nggak ya saya? Kayaknya nggak aktif saya sini Kak. Nggak aktif. Solo Ya, balik dari belakang. Enakan, kayak enakan dari belakang ya. Nggak jadi kalau dari belakang. Ya, ya kalau dari depan jadi. Kalau dari belakang enakan. Nggak masuk Kak, lu gede. Kurang panjang. Astagfirullahaladzim. Mana dinya? Nah, ibu yang mana ibunya? Udah saya tolong. Itu belum dibawa perangkatnya. Kenapa nggak dari dulu ya kayak gini Kak? Kata Aul, kenapa nggak dari dulu begini? Ternyata enak. Katanya gitu. Emang. Iya. Jadi tuh kayaknya kalau cuman Kenapa nggak dari dulu? Ternyata enak. Iya. Makanya ditanya. Enak. Ini naruhnya di mana? Yang ini. Lu matiin.
Nggak alami. Soalnya kalau Helen. iya. Terus ngerjain. Halo, Helen, Alia, Agusta. Udah provokasi kemarin. Helen. Ya, jadi bukan provokasi ini kan. Oke, tidak apa-apa. Penumpangnya cuma 3. Bisnya Bapak tarik aja ya. Kita jalan aja. Teman kalian yang lain yang 28 kita tinggal. Kita mulai saja. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, kalian semua. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kelas 97. Oh, malah berkurang. Tidak apa-apa. Kelas eksklusif. Ya, pada hari ini kita akan mengulang kembali materi tentang teks pidato persuasif. Nanti bisa kalian lihat di screen kalian, di layar kalian. Yang pertama, Bapak mengingatkan untuk agar kalian tetap bersemangat mengikuti kegiatan PJJ setiap harinya, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat mengikuti PJJ setiap hari. Oh, Helen hilang gambarnya, Helen. Lalu yang kedua, tidak lupa Bapak ingatkan pula untuk ada kalian agar selalu mengikuti protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari penularan virus COVID-19 atau virus corona. Yaitu yang pertama dengan cara menggunakan masker kemanapun kita pergi. Yang kedua menjaga jarak sosial, social distancing. Yang ketiga, Pak, suara saya nggak bisa, bagaimana? Agusta, apakah dirimu berada di sana? Alia, mana ininya, visual kalian mana? Gambar kalian?
Oh, kalau Tuh Pak, bisa Pak saya Pak. Anjay. Nggak boleh ngomong anjay. baik, kita mulai. Kita ulang sebentar materi minggu yang lalu tentang teks pidato persuasif. Ya, teks pidato persuasif. Nah, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Menelaah struktur dan ciri kebahasan teks pidato persuasif. Menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Oke, pengertian. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ya, pidato pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Itu arti dari pidato menurut atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau persuasif, persuasif ini berarti bersifat membujuk secara halus. Ya, persuasif adalah bersifat membujuk secara halus. Nah, jadi teks persuasif, jadi teks pidato persuasif adalah teks yang berisi pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata dalam kurung pidato yang bersifat membujuk. Ya. Nah, tentunya kalian pernah melakukan persuasif atau bujukan kepada orang lain. Ya, misalnya kepada orang tua, kepada teman, atau kepada adik kalian mungkin ya. Jadi teks pidato persuasif adalah teks yang berisi pidato dengan tujuan untuk membujuk orang lain. Contohnya,
Nah, nanti untuk contohnya kita lihat di slide yang lainnya. Nah, yang kedua, tujuan pidato. Yang pertama, memberikan informasi. Pidato apa? Apa contoh pidato yang memberikan informasi? Tahu nggak contohnya? Contoh pidato yang bertujuan memberikan informasi. Nah, kita bahas nanti aja ya. Kita bahas materinya dulu. Yang kedua, untuk memengaruhi orang atau persuasif. Contoh paling gampang, tujuan pidato yang memengaruhi orang. Di masa-masa kampanye pemilihan presiden, pilpres, atau mungkin beberapa bulan lagi kita akan menghadapi pileg ya, atau pemilihan kepala daerah, pilkada. Nah, biasanya mereka melakukan pidato atau orasi ya dengan tujuan mempersuasi atau mempengaruhi orang lain. Pilih atau coblos pasangan nomor 1 ya. Jikalau nomor 1 terpilih menjadi kepala daerah, maka pendidikan gratis, sembako murah. Nah, itu berarti pidato yang bertujuan memengaruhi orang lain. Yang ketiga adalah menghibur. Apa contoh pidato menghibur? Baik. Yang selanjutnya, ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat menarik kepercayaan pembaca atau pendengar. Jadi setelahnya pidato persuasif ini disampaikan, harapannya adalah orang mau mempercayai hal-hal yang telah disampaikan. Yang kedua, mendorong atau mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut berpartisipasi. Yang ketiga, menciptakan kesepakatan. Kita bahas yang pertama, bersifat menarik kepercayaan pembaca atau pendengar. Seperti tadi contoh yang Bapak sampaikan, misalnya contoh pidato atau orasi kampanye. Bagaimana caranya untuk menarik kepercayaan orang lain? Ya, kalau tadi Bapak contohkan, pilih pasangan nomor 1. Ya, kalau pasangan nomor 1 terpilih, sembako murah, belajar atau pendidikan gratis, kesehatan terjamin. Jadi bagaimana orang setelah mendengar pidato tersebut, mereka percaya, ya, menarik perhatian pendengar. Oh, ternyata kalau kita milih nomor 1, ya, kita kesehatan gratis, pendidikan gratis, sembako murah. Yang kedua, mendorong atau mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut berpartisipasi. Kita mengajak, ya, kita berorasi, ajak orang lain untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, dengan harapan orang tersebut mau ikut berpartisipasi. Contohnya apa? Mungkin donor darah. Mari berdonor darah, membantu orang lain yang membutuhkan. Lalu apa? Dengan mendonor darah akan membuat kita menjadi sehat. Metabolisme kita menjadi kuat. Yang selanjutnya, menciptakan kesepakatan. Baik. Menyimpulkan teks pidato persuasif.
Untuk menyimpulkan isi dari sebuah teks pidato persuasif, kalian dapat melakukan beberapa langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, mendengarkan pidato secara saksama. Ketika ada orang yang sedang berpidato, maka kalian dengarkan secara seksama. Kalian dengarkan dengan betul-betul memperhatikan isi dan poin-poin yang disampaikan oleh orang yang membacakan pidato atau orang yang menyampaikan pidato. Lalu yang kedua, setelahnya kalian mendengarkan pidato secara seksama, kalian mencatat pokok-pokok atau hal-hal yang penting dari pidato yang telah didengar. Kita tulis, misalnya apa? Pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan. Poin-poinnya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, membuang limbah-limbah pabrik ke sungai. Ya. Akibat dari perilaku tidak bersih apa? Banjir misalnya. Ya. Banjir, pencemaran lingkungan, penumpukan sampah yang mengakibatkan bau busuk misalnya. Nah, itu. Nah, selanjutnya menyimpulkan pidato ke dalam beberapa kalimat. Setelahnya kalian mendengarkan pidato, kalian kalian catat pokok-pokok pidato yang telah didengar. Lalu kalian membuat simpulan dari pokok pidato tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, nanti dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Oke, Bapak lanjut berarti ya. Oke, Kaila sama Kamal, welcome to the jungle. Oke, menyimpulkan sudah ya. Lanjut, metode pidato. Nah, tentunya kalian sering mendengarkan orang-orang berpidato. Yang paling sering kalian dengar itu adalah pidato atau ceramah ketika apa? Hari Jumat. Jadi untuk kalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat, kaum laki-laki, kaum Adam, berarti kalian akan sering melihat orang berpidato atau ceramah. Atau kalau hari Senin, ya kita lihat Bapak Kepala Sekolah itu atau Bapak Wakil Kepala Sekolah menyampaikan pidatonya ketika hari apa? Upacara bendera. Apalagi? Nah, misalnya kalian lihat di rumah kalian ada perayaan Maulid misalnya, atau perayaan Isra Mi'raj, atau mungkin kemarin perayaan HUT, peringatan HUT
RI. Nah, biasanya itu ada orang yang menyampaikan pidato. Apa itu pidato sambutan, pidato laporan, nah itu. Nah, sekarang metode berpidato, yang pertama ada yang namanya pidato impromptu. Nah, pidato impromptu ini nama lainnya adalah pidato spontan. Bukan spontan uui, ya. Kalau spontan uui komeng. Ya, pidato impromptu atau pidato spontan. Ya. Baik, pidato impromptu. Pidato spontan, bukan spontan uui ya. Apa sih pidato impromptu atau spontan itu? Yaitu pidato yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya persiapan. Spontan. Contohnya apa? Tuh kalau kita lihat orang yang ceramah di Maulid, mereka nggak bawa buku ya, nggak bawa teks, tapi materi yang disampaikan oleh mereka itu sudah ada di dalam kepala mereka. Jadi tinggal diucapkan saja. Yang kedua, pidato naskah. Pidato yang dilakukan sambil membaca naskah atau teks yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga ada pidato menghafal. Adalah jenis pidato dengan menghafal teks pidatonya terlebih dahulu. Contohnya apa? Nah, itu kita kalau dulu zamannya Bapak tinggal di asrama itu ada kegiatan namanya muhadharah, latihan pidato. Nah, itu kita menghafal seminggu sebelum kita jadwal kita pidato. Itu metode menghafal. Yang selanjutnya pidato extemporan. Pidato yang dilakukan dengan hanya mempersiapkan bagian-bagian penting saja. Jadi yang disiapkan hanya apa? Kerangkanya, pembukanya apa, isinya apa, lalu penutupnya apa. Lanjut, struktur pidato persuasif. Yang pertama ada pendahuluan yang berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi yang berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga, penutup yang berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama menggunakan kalimat aktif, yang kedua kata tugas, yang ketiga kosakata emotif. Lalu kosakata bidang ilmu, lalu sinonim, lalu kata benda abstrak. Baik, itu tadi materinya. Nah, ini terakhir adalah contoh teks pidato persuasif dengan strukturnya. Kita lihat yang pertama ini ada kita lihat dari bagian seperti yang kita ketahui bahwa negara kita telah menemukan fakta baru yakni jumlah, sampai pada bagian lainnya ini disebut struktur bagian pendahuluan. Ya. Lalu, namun Bapak, Ibu serta siswa-siswi sekalian, sebenarnya penyalahguna narkoba ini sampai bagian
secara aman akan terkuak juga. Ini disebut bagian struktur bagian isi. Ya, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Lalu untuk itu marilah kita hindari dan jauhi segala serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Sampai bagian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ini disebut bagian penutup. Ya. Nanti bisa kalian lihat di Google Classroom kalian. Nanti Bapak share lagi materi hari ini dan juga contohnya. Nah, sekarang silakan kalian absen di kolom chat ya. Kolom chat. Silakan kalian absen. Bapak kasih waktu 5 menit. Ada berapa? 9 orang. Silakan absen. Bagas, Agusta, Najwa, Alia, Kamal, Iqbal, Helen, Kayla. Sudah semua absen nih belum? Itu Redmi siapa? Redmi baru masuk tuh. Absen. Redmi siapa nih Redmi? Absen. Dibilangnya absen baru masuk. Yang baru masuk silakan absen sebelum Bapak tutup 2 menit lagi. Yang sudah masuk silakan absen. Salsabila absen, Salsabila. Kalau enggak absen di chat, enggak masuk absen nanti. Sama Redmi siapa Redmi? Yuk, 2 menit, 1 menit lagi kita selesai.
Oke ya, waktunya sudah habis. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Untuk di hari-hari berikutnya, mohon partisipasinya lebih aktif lagi. Karena ini hanya 11 siswa yang mengikuti. Ya, khawatirnya nanti nilai kalian berpengaruh. Ya.